Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai manusia, keberagaman, dan juga kesetaraan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Uci Mulia, dan yang kedua ada Irwadi, dan yang ketiga ada Muhammad Abdul Sadar, dan yang terakhir ada Ijon Monopesi. Baik, langsung saja. Hakikat keberagaman dan kesetaraan manusia. Hakikat keberagaman dan kesetaraan manusia. Yang pertama, hakikat dari keberagaman itu sendiri. Keragaman adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis, seperti halnya binatang dan tumbuhan. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah hal individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan juga hasrat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwadi dengan NIM 32317. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu dari saya, hakikat manusia, keberagaman dan kesetaraan. B. Makna kesetaraan manusia. Kesetaraan berarti kesejahteraan yang berarti menunjukkan tingkatan kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi rendah atas orang lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan diciptakan dengan sama derajat kedudukan dilengkapi. Sedangkan kesejahteraan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Kesetaraan dalam derajat manusia dapat diwujudkan dalam praktik dengan nyatanya adanya peranan transparansi sosial budaya. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya merupakan ciri utama masyarakat majemuk dan kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi berpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak gambaran beraneka jenis-jenis keragaman atau kemajemukan masyarakat terdiri dari unsur seperti ras, etnik, agama, profesi, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi. Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat menjemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu horizontal A, teknik dan rasa atau asal usul keturunan. Yang kedua bahasa daerah. Yang ketiga adat istiadat atau perilaku. Yang keempat agama. Yang kelima pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Vertikal yang pertama penghasilan atau ekonomi. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga pemukiman. Yang keempat pekerjaan. Yang kelima kedudukan sosial politik. Keragaman atau kemajemukan masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras berdasarkan karakter biologis. Pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Etnik atau suku bangsa. Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan adat, kebudayaan, bahasa, agama, perilaku manusia, dan ciri-ciri klasifikasi ras manusia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ijon Monopesi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Langsung saja. Problematikan keragaman dan solusinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Problematika yang mengakibatkan lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterburukan di negeri ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan ide dan pendapat orang lain. Karya dan jeripaya orang lain melindungi yang lemah dan tak berdaya. Menyayangi sesama, kurangnya kesetiakawanan sosial, dan tumbuhnya sikap egois serta kurangnya perasaan atau
kepekaan sosial, sehingga menyebabkan konflik-konflik keadaan kedaerahan sering terjadi, sering dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Kemudian berikutnya, solusi dalam menghadapi problematika keragaman dan kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mencegah atau menimbulkan konflik tersebut perlu dikembangkan pendidikan multikulturalisme, mengingat pentingnya pemahaman mengenai keragaman atau multikulturalisme dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia. Maka pendidikan multikulturalisme ini perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikulturalisme ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.